Saudara, kita akan kembali membahas kitab Yunus, dan kali ini dari Yunus pasal yang pertama, ayat 11 sampai 16. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Sampai semikian jauh saudara pembacaan bagian firman Tuhan. Nah saudara, kitab Yunus berisi banyak hal yang tidak terduga. Yunus sebagai nabi yang melarikan diri dari Tuhan, lalu kemudian Tuhan yang mengejar melalui badai di tengah laut, lalu kemudian Tuhan juga menegur Yunus melalui orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan kemudian melalui membuang undi. Nah saudara, tetapi satu hal yang juga tidak terduga adalah melalui semua yang Tuhan lakukan itu, Tuhan menyatakan kasih bukan hanya kepada Yunus, tetapi juga kepada para awak kapal itu. Dengan kata lain, saudara, melalui semua hal ini, Tuhan sebetulnya bukan hanya mengejar Yunus, tetapi juga mengejar para awak kapal itu. Nah, saudara, para awak kapal ini, mereka adalah manusia ciptaan Tuhan. Mereka hidup di dalam dunia ciptaan Tuhan. Mereka juga dipelihara oleh Tuhan. Tetapi mereka tidak mengenal Tuhan. Saudara, maka sekalipun badai ini dikirimkan oleh Tuhan untuk menghentikan Yunus, tetapi badai itu juga menghentikan para awak kapal itu. Karena saudara, bukan hanya Yunus yang mengalami kebesaran Tuhan di dalam badai dan mendengar panggilan Tuhan, tetapi para awak kapal itu pun mengalami kebesaran Tuhan dan mendengar panggilan Tuhan. Nah saudara, mari kita perhatikan dulu cerita ini. Ketika mereka sudah membuang undi dan tahu bahwa Yunuslah biang keladi malapetaka itu, bahwa dia lari dari Tuhan yang Maha Kuasa dan sekarang Tuhan mengejar dia, maka mereka bertanya kepada Yunus, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi?" Nah, saudara, jawaban Yunus mengejutkan. Dia berkata, "Angkat aku, campakkan aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi." Saudara, pertanyaan kita adalah apa maksud Yunus? Apakah Yunus menyesal dengan perbuatannya lari dari Tuhan? Kalau iya, saudara, lalu mengapa Yunus tidak minta supaya mereka kembali saja ke pelabuhan di Yafo, tempat dia pertama kali berlayar? Balik lagi saja. Atau apakah mungkin saudara sebetulnya Yunus ingin bunuh diri saja? Karena dia tidak sudi pergi ke Niniwe, dia tahu dia tidak bisa kabur, tetapi dia tetap tidak mau pergi ke sana, maka lebih baik dia mati saja. Saudara, yang mana sebetulnya kita tidak tahu jawabannya. Tapi kita bisa bayangkan, saudara, bahwa saat itu bukanlah saat yang santai untuk Yunus berpikir. Badai sedang mengamuk, orang-orang sedang sangat panik ketakutan, dan Yunus sadar bahwa badai ini dari Tuhan. Maka mungkin, saudara, di dalam keadaan itu yang Yunus pikirkan adalah, apakah dia akan binasa bersama dengan para awak kapal, atau hanya dia saja yang binasa? Kalau dia tetap di dalam kapal pun dia akan binasa, karena dikatakan laut semakin bergelora. Tetapi kalau dia sendirian dilempar ke dalam laut, mungkin para awak kapal akan selamat. Maka saudara, bagi Yunus pribadi pilihannya hanyalah apakah dia mau menyeret orang lain ikut binasa atau tidak. Hanya itu pilihannya. Dan saat itu saudara, Yunus mengambil pilihan yang lebih baik. Biar aku saja yang binasa. Nah saudara, apapun motivasi Yunus, tetapi saat itu Yunus memilih untuk tidak membiarkan para awak kapal itu binasa. Dan itu adalah perubahan yang besar. Saudara, Yunus tidak sudi disuruh pergi ke Niniwe, kota Asyur, tempat orang yang tidak mengenal Tuhan, karena dia ingin mereka binasa. Tetapi sekarang dia tidak ingin para awak kapal yang juga tidak mengenal Tuhan ini menjadi binasa.
Saudara, ini perubahan yang besar. Nah, maka saya setuju dengan Timothy Keller yang mengatakan, seringkali langkah pertama mulai mengalami kesadaran rohani adalah ketika kita akhirnya memikirkan orang lain. Siapa saja selain diri kita. Itu seringkali menjadi langkah pertama mengalami kesadaran rohani. Nah, saudara, tetapi para awak kapal ini tidak langsung menuruti nasihat Yunus. Mereka kemudian berusaha sekuat tenaga mendayung, membawa kapal itu ke darat. Sampai saudara ketika akhirnya mereka sudah putus asa karena laut justru semakin bergelora menyerang mereka, maka mereka berseru kepada Tuhan. Kira-kira mereka berkata, Tuhan, jangan kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Kalau orang ini tidak bersalah, jangan tanggungkan darahnya kepada kami. Lalu barulah kemudian mereka melemparkan Yunus ke dalam laut. Nah, saudara, apa artinya? Saudara, mereka takut kepada Allah. Bahwa jangan-jangan saudara Allahnya Yunus ini bertambah marah kepada mereka. Mereka tidak kenal siapa Allahnya Yunus. Tetapi dari cerita Yunus mereka tahu bahwa Allah ini maha kuasa yang mempunyai langit menjadikan lautan dan daratan. Maka mereka takut bagaimana kalau ternyata Yunus tidak bersalah. Lalu dengan melemparkan Yunus Allah lebih murka lagi kepada mereka. Saudara, saya berpikir begini. Bukankah takutnya mereka kepada Allah ini adalah tamparan yang besar bagi Yunus dan bagi kita yang mengenal Tuhan. Saudara, orang-orang ini takut akan Allah mereka masing-masing, yang sebetulnya bukan Allah pencipta langit dan bumi. Tetapi Yunus dan kita seringkali tidak takut kepada Allah yang kita tahu, bukan hanya yang empunya langit menjadikan lautan dan daratan, tapi juga menebus kita dari dosa dan memberikan kita hidup yang kekal. Orang-orang yang tidak mengenal Allah ini takut kepada Allah hanya dengan mendengar kalimat Yunus bahwa Allah itu empunya langit menjadikan lautan dan daratan. Sementara kita yang jauh lebih mengenal Allah berani untuk tidak takut kepada Allah. Saudara, ada yang salah dengan hidup kita. Nah, kembali ke cerita ini, saudara, setelah mereka melemparkan Yunus, laut pun berhenti mengamuk. Dengan kata lain, Allah menunjukkan beberapa hal kepada para awak kapal itu. Yang pertama, betul Yunuslah yang bersalah. Yang kedua, betul Allah Yahweh yang memberikan badai itu. Dan betul bahwa dialah yang empunya langit menjadikan lautan dan daratan seperti yang diceritakan Yunus kepada mereka. Karena dia sanggup menghadirkan badai yang besar di tengah laut, dia tidak bisa dihalangi oleh siapapun untuk mencapai tujuannya. Bahkan para Allah mereka yang kepadanya mereka masing-masing berseru, tidak mampu menghentikan Allahnya Yunus ini. Dan yang ketiga, ternyata Allah itu mengasihi mereka. Badai itu berhenti dan itu berarti mereka selamat, beroleh belas kasihan. Nah, saudara, reaksi dari para awak kapal ini adalah mereka menjadi sangat takut kepada Tuhan. Pertanyaannya, saudara, adalah apakah para awak kapal ini bertobat? Saudara, sejujurnya kita tidak tahu. Tidak ada indikasi yang jelas, saudara, bahwa para awak kapal ini kemudian meninggalkan Allah mereka dan hanya menyembah Allah Yahweh satu-satunya. Tidak ada indikasi itu. Tetapi mereka menyebut Tuhan dengan nama Yahweh. Saudara, di ayat 9, Yunus sudah menyebut Tuhan dengan nama pribadinya, yaitu Yahweh. Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia, ketika nama Yahweh muncul, maka dituliskan sebagai Tuhan dengan huruf besar semua. Yahweh, saudara, adalah nama personal Tuhan. Nama yang mengindikasikan hubungan antara Tuhan dengan umat yang diselamatkannya. Dan para awak kapal itu menyebut Tuhan dengan nama Yahweh. Mereka berdoa supaya Yahweh mengampuni mereka dengan melemparkan Yunus. Setelah badai itu tenang, suara mereka juga menjadi sangat takut kepada Yahweh. Dan ini takut yang berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya mereka takut karena badai, tapi sekarang mereka takut penuh hormat kepada Yahweh yang Maha Kuasa. Dan kemudian saudara mereka mempersembahkan korban sembelihan serta mengikrarkan nazar. Sangat mungkin saudara mereka tidak melakukan itu di laut, tetapi setelah sampai di darat. Artinya saudara setelah semua bahaya itu lewat, mereka mengingat apa yang sudah Allah Yahweh lakukan. Betapa besarnya dia, betapa dahsyatnya dia, Allah pencipta langit dan bumi. Maka mereka takut, penuh hormat dan mempersembahkan korban lalu bernazar. Nah, walaupun saudara kita tidak tahu nazar apa yang mereka ucapkan, tapi sangat mungkin adalah janji untuk selalu hormat kepada Yahweh, Allah yang namanya mereka dengar.
dari Yunus. Nah, saudara, kedua hal ini mungkin menunjukkan awal dari iman yang benar. Nah, kita memang tidak tahu saudara apa yang terjadi setelah itu. Apakah para awak kapal ini kemudian punya kesempatan ke bait Allah, atau mereka membaca kitab suci, atau Allah menyatakan diri lagi kepada mereka, kita tidak tahu. Tetapi ini adalah masa di mana Yesus belum datang menjadi manusia. Maka iman yang benar adalah iman yang percaya sederhana kepada Allah Yahweh. Dan mereka mungkin mengalami itu. Tetapi saudara, yang ingin saya soroti adalah bagaimanapun kisah ini menunjukkan anugerah Allah yang tidak terduga. Saudara, bagi Yunus yang melarikan diri dari Tuhan, dia seperti mengalami hal yang tidak enak di tengah pelariannya. Ada badai yang mengancam nyawa, ada awak kapal yang mengkonfrontasi dia, ada buang undi yang kemudian menunjuk kepada dia dan memaksa dia berhadapan dengan kesalahannya. Tetapi sebetulnya semuanya adalah karena Allah ingin membawa Yunus kembali kepadanya. Dan itu adalah anugerah. Anugerah yang tidak terduga memang. Karena Yunus tidak menginginkan itu. Yunus tidak suka itu. Kalau boleh pilih, dia tidak ingin itu terjadi. Tetapi itu adalah anugerah. Karena itu memanggil Yunus kembali kepada Allah. Bagi para awak kapal, sudah lama saudara mereka hidup tanpa mengenal Tuhan. Saat itu saudara hidup bagi mereka juga berjalan biasa. Tetapi tiba-tiba mereka mengalami badai dan seperti biasa mereka juga berseru kepada Allah mereka masing-masing. Tetapi kali ini berbeda. Mereka mendengar tentang adanya Allah Yahweh yang mempunyai langit, menjadikan lautan dan daratan. Bahkan mereka mengalami kebesaran Allah itu. Mereka tahu betul Allah itulah yang sungguh-sungguh menjadikan lautan dan daratan. Dan tiba-tiba mereka seperti berdiri di hadapan Allah itu yang bukan saja maha kuasa, tetapi kemudian mengasihani mereka dengan melepaskan mereka dari maut. Saudara, terlepas dari apakah kemudian mereka sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Yahweh, atau kemudian mereka hilang, kita tidak tahu. Tetapi peristiwa ini adalah panggilan bagi mereka. Dan ini adalah anugerah yang tidak terduga. Tidak pernah diharapkan. Saudara, anugerah Allah seringkali tidak terduga. Mari pikirkan saudara, apakah kita juga mengalami anugerah Allah yang tidak terduga itu. Mungkin dulu, saudara, pada waktu kita percaya kepada Tuhan, dengan cara yang ajaib, mungkin berliku-liku kisahnya, mungkin lewat peristiwa yang menggoncangkan kita, atau apapun itu, lalu kemudian kita percaya kepada Tuhan. Dan sekarang kalau kita melihat ke belakang, ke masa lalu, kita bisa berkata bahwa anugerah Allah sungguh tidak terduga dalam hidup kita. Tetapi mungkinkah sekarang ini, atau baru-baru ini, kita juga mengalami anugerah Allah yang tidak terduga itu. Mungkin lewat peristiwa yang tidak enak, tapi itu cara Tuhan membentuk kita. Atau mungkin mendadak, tidak terpikirkan, Tuhan mendorong kita masuk ke dalam satu keadaan di mana kita harus bergantung total kepada Tuhan. Dan itu adalah anugerah. Bagi saudara yang belum pernah percaya kepada Tuhan, saya ingin berkata bahwa Tuhan bisa memanggilmu dengan banyak cara. Itu adalah anugerah Tuhan yang tidak pernah engkau duga. Dan kalau Tuhan memanggilmu, jangan keraskan hati. Datang kepadanya. Saudara bisa datang ke salah satu gereja yang baik dan minta bimbingan di sana. Oh, anugerah Tuhan sungguh tidak terduga bagimu dan bagi banyak orang. Apa yang Allah lakukan persis seperti yang dikatakan oleh para awak kapal itu di ayat 14. Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Dia Tuhan, dia berbuat apa yang dia kehendaki. Tetapi dia Tuhan yang beranugerah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ada Tuhan yang begitu penuh dengan anugerah. Dan Tuhan beranugerah dalam hidup kami. Engkau memanggil kami yang melarikan diri daripadamu. Engkau mengasihi kami. Engkau membentuk kami, bahkan kami yang
membencimu, melawanmu, memberontak kepadamu, Engkau juga panggil dengan anugerah yang tidak pernah kami duga. Tolong kami terus membuka hati kepadamu, percaya dan tunduk. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara.